Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya wong muslim. Kula dumaken sing jawabe paling seru muga-muga utang endang seperti mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin nurul dalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in asrujul alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqal rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramin para alim, para kiai, wabil khusus pun Agus Salis Kudori Uki Dumateng sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, para kiai, al-ustad, al-ustadah ingkang nun sewu boten saged kula sebat asma-asma karimipun ingkang tansah kita doa-doa ingkang tansah kita cadhong berkah ilmu saha doa mustajabipun. Dumateng Kepala Sekolah TK Al-Fatih Panembalan, ugi dumateng staf pengajaripun ingkang tansah kula mulyakaken, anak-anakku sekalian, siswa-siswi, santri putra santri putri saking TK Al-Fatih ingkang tansah kula tresnani sedaya kemawon, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wonten ing majelis menika saestu kula ngajak dumateng panjenengan sedaya monggo sami ampun bosen-bosen anggen puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring pinten-pinten anugerah nikmat sehingga wonten ing wekdal menika di saat situasi dan kondisi yang seperti ini, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan atas izin Allah Subhanahu wa taala saged bermuajah bilwujuh, bermujalasah, bermusafahah, bersilatul arham dalam rangka haflah akhir sanah pengajian dan khatmil Quran TK Al-Fatih Panembalan angkatan yang keempat. Mudah-mudahan anak-anak kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, ugi dumateng para pengikut setia ajaran tuntunan lan sunah-sunahipun sumrambah lumeber. Dumateng kula jenengan sami, mudah-mudahan kita semua berdoa menjadi umat-umat ingkang samangke fa insyaallah badhe dipun gampilaken anggenipun nabi syafaat yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Niki wekdal sampun jam 10:30. Dados kebiasaane kula niku nek mulai ngajine qobliyah zuhur niku dilarang keras nabrak gedung. Nabrak apa? Mudah-mudahan sederenge zuhur sampun purna. Para hadir ingkang tansah kula mulyakaken, menawi kula kali panjenengan sami badhe mensyukuri segala anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala niku boten bakalan iso dihitung. Selaras
kalian dawuh suci saing Allah Subhanahu wa taala wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Tetapi dalam kesempatan pagi menjelang siang menika ada pokok-pokok anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kula jenengan sami syukuri. Salah setunggalipun nikmat anugerah ingkang agung inggih punika nikmat iman wal Islam. Nikmat apa Bu? Iman wal Islam. Saking pentingnya iman atas Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawakan la yakhruju finariman bikul bihi darati minal iman. Ora bakalan langgeng manggon wonten rokok tatkala masih ada tersimpan di dalam kolbu ataupun di dalam hati hamba walau sedikit, walau secuil. Maka malih menawi iman menika watah. Mulane kanjeng Nabi dawuhaken konsep daripada iman, al iman ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Diyakini dari lubuk sono bari yang paling dalam, diikrarkan dengan lisannya, disesuaikan, diaplikasikan dalam perbuatan kita sehari-hari. Jadi nek ana wong kok ngaku aku iman maring Allah, kula iman maring malaikat, tapi kok mboten purun nglampahi perintah-perintahipun Gusti Allah taala. Tur mboten purun ngedohi perkara-perkara sing disengiti sing dicegah dening Allah Subhanahu wa taala. Maka dipun wastani kanjeng Nabi dawuh niku al imanu uryanun. Iman iku taksih wudu. Wudu niku telanjang. Bagaimana caranya supaya tidak telanjang? Dipun sebutaken walibasu taqwa dinggon-goni nganggo pakaian jungkung madhep mantep mancem nyembah sujud semata-mata ngelap ridhone Gusti Allah. Imtasalu amrillah wajtinabun nawahi. Sinawar kali wasinatul haya. Isin engkuh rikuh nalika nglampahi perbuatan-perbuatan maksiat. Ben supaya iman menika wonten labet asar hasil atau peningkatannya, maka tidak ada cara lain kecuali wasamroduhul ilmu. Mulane wonten singiran ayo sedulur jong lalekake wajibe ngaji sapranatane nggo ngandhelake iman tau bagus sesamo mulya. Peningkatan iman itu harus dengan ilmu. Jadi anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu paket antara iman dan Islam. Karena Gusti Allah taala dawuh ugi wa may yattaqi khairal islami dina fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nek ana Allah mados agama selain agama Islam, senajan tiyang menika duweni perbuatan-perbuatan sae, ngapeti datang tiyang sepat, toleransi terhadap tetangga, wong ngeloman, tetap mawon segala amalia dilakukannya, boten dipun tapi dening Gusti. Mergane napa? Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menawa agama Islam. Para sedherek-sedherek ingkang tansah kula mulyakaken. Selain daripada nikmat iman Islam, ugi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah anugerah yang tidak kalah pentingnya. Napa niku? Arupi nikmat anugerah sehat wal rasane mie ayam, rasane sega goreng, rasane sate bebek, rasane rucuk telegan iku saged nikmat rikala tiyang punika diberikan sehat walafiat. Ketika seseorang itu sedang dalam kondisi gerah, niku napa-napa mboten encok. Kopian pahit, bakso pahit, soto
pahit, sedaya pahit. Senajan dalam rangka sakitnya pahit niku tetap kesikemutan sing jenenge kulus alias duit. Buktinya napa lagi larat takoni sama kenapa? Kepengen apa sih goreng? Mau soto-soto? Mau sate-sate? Mau apa duit baik? Iya. Mulane kula kali jenengan sami menawi rampung saking wiridan bakda salat menika wonten donga sing biasa kula jenengan semas. Apa niku? Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan fil jasad. Sampai-sampai Syekh Muhammad Abdul niku menyampaikan sihatul abdan muqaddamun ala sihatil adiyah. Jadi kesehatan jasad, kesehatan fisik, kesehatan badan harus lebih diutamakan, lebih diprioritaskan ketimbang penyempurnaan agama. Maksudnya nopo? Bagaimana kalau kalian sembering lampai perintah poso, lamun dikersake kondisinya jenengan kula sami lagi diparingi padaranipun kenging asam lambung akut. Bagaimana jenengan kula sami badhe sujud di waktu tengah malam dengan melaksanakan sholat sunnah tahajud, sholat sunnah tasbih kalau pas kondisi silain lagi minal migrain wal vertigo. Bagaimana jenengan mau jamaah ke Masjid An-Nur ketika asam uratnya lagi nemen, lagi naik? Jadi betapa luar biasanya anugerah nikmat termasuk rawuh jenengan kula sami wonten ing wekdal menika dalam rangka haflah air sana masyaallah alhamdulillah sing lintu-lintu niku pada mboten pantun wonten akan pengawasan lho mriki Panembahan kok sing rawuh sekitar 2000 tapi kurang 175. Alhamdulillah. Merga napa pada bekto beras piyambak-piyambak kober turwar. Nah, sanggara waras kok bisa mangkat. Betul sehat maksudnya itu. Sehingga betapa pentingnya sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan sampeyan hampir 1 tahun lebih Indonesia kita tercinta dilanda wabah. Namanya apa? Si coro kalau si kopek. Corona kali COVID-19. Ya Allah, sampai dalam itu berarti 18 dengan adanya pandemi itu sampai dengan jadi anaknya ODD, artinya jadi orang duwe karena sing ODP orang duwe penghasilan, karena sing PDP pada dolanan pot bunga berarti sih pada hiburannya rada bolong. Betul maring PS BB artinya siapa jadi penghasilan sedang babar blas. Betul mari sing terakhir bentuknya wong Panembangan niru-niru kayak wong Parakan Sinjang. Senenge dampak daripada pandemi menika akeh wong sing pada seneng nyembelih bandot. Tampangnya boleh tapi sinadi ora pedot. Anak mani model wong Panembangan sing seneng ngendelna wedhus kendel nang suketan. Dampak pandemi utang rendel dompas tetagih malam melayu Bahkan saudara-saudara kita yang di Jakarta kuatah sing padha terkena dampak pada benih sampai dengan di PHK. Ali sing ngoni PKH teh seger. Wonten sing asal PHK, PKH. Apa sih bedanya PHK kali PKH? Angger PKH niku Yutur, Yusam, Yudarmi, Yusiti, Yudawiyah, Yusaminah karo Nur. Gue banget senangnya begitu mendengarkan anak pengumuman oleh PKH. Maka jadi oleh nyanyi gue anak yuyu nang doworo pasir bojone guyu duite cair. Tapi begitu mendengarkan suaminya telepon video call mama yo de PHK langsung anak semut ning godhong lompong bojone mrengu duite.
Tapi mudah-mudahan hikmah daripada ujian coba menikah digundawakan mayuridillah bi khair wa huwa yushab minhu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin mengangkat derajatnya hamba, tidak akan memberikan ridhonya tanpa melalui ujian dan cobaan. Mudah-mudahan hikmahnya dengan adanya Covid menikah jenengan kula sami ditambah akeh syukur maring Gusti Allah taala. Allahumma tambah akeh sabare maring Gusti Allah taala. Allahumma sampai-sampai ngendikane Ndoro Fin sewu pangunten. Pertama kali adanya Covid, jadi varian Alpha sampai sekarang betul maring Delta. Terus pokoknya betul paham masalah terus niku, tapi intinya pun jangan pernah terlalu takut. Justru dengan kita semakin takut, maka imunitasnya menjadi menurun. Jangan kita semakin takut kaya-kaya diorat Gusti Allah. Ngene ora ngene budi. Sadar-sadar sajalah. Tapi juga tidak boleh terlalu menyepelekan. Mulane jenengan sami tetap mengadakan haflah sana dengan prokes Mas Jois. Mas Jois wis singkatan cara Gusalis kuwi Mas Jois, Mas maskeran, Jone jogo jarak, wise kuwi seneng wis. Yo. Itu disediakan tempat wisuwe, malah wisuwe malah anak ese, anak sirup marjan dari wisu panginum blegem. Sehingga kalau kalian jenengan sami tetap cara mendengar Gusti Rasul khairul umuri awsatuha. Sadar-sadar saja, tidak usah terlalu takut, tapi juga tidak boleh terlalu menyepelekan. Kalau terlalu menyepelekan maka bisa jadi orang itu terlalu sombong. Yakeh nyuwune maring Gusti. Mulane monggo kesempatan hari ini dengan anjuran dan himbauan pemerintah dimulai 24 Juni sampai dengan 8 Juli itu seharusnya tidak boleh mengadakan satu bentuk kerumunan yang jumlahnya lebih dari ribuan. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul justru nyuwun maring Gusti Allah taala kula suwun ikhlasin penggali sedaya sing rawuh para ibu-ibu monggo sami donga niki ijazah saking Dr. Habib Umar bin Habib jenengan kula tugasaken kon mas ya Allah ya Allah ya Allah ping 7 pinten Bu? Pinten? Haturnya tos Mas, ya Mas. Diteruskan dengan sholat di khamsatun, diteruskan dengan sholat di bil qulub. Berkat di sholawat mudah-mudahan corona dan cepat minggat. Allahumma shollu ala Nabi Muhammad. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzuli minas samai ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas samai ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas samai ya Allah 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 li khamsatun utfi biha alan wa ma il khatimah al-Mustafa
Kula saestu nyungaken sedaya sedawu wabil khusus sedaya warga masyarakat Banyumas lebih-lebih pangembangan tinggi kabeh kula sehat wal afiat diberikan umur ingkang panjang, umur ingkang manfaat, umur ingkang barokah, umur kangge taat namung dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Selanjutnya selain anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa iman wal Islam, uji kesehatan, ada yang lebih penting lagi punapa niku anugerah nikmat keturunan putra putri jenengan kula sami termasuk jumlah 24 siswa siswi namang kanak-kanak Al-Fatih panem iku anugerah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai disebutkan al-walad asmanun min dahab, anak jenengan kula sami niku derajate levele niku melebihi daripada kemuliaan saking emas Raja Brono. Anak niku levelnya makamnya tingkat itu lebih mulia dibandingkan emas Raja Brono. Lah pertanyaannya ini, maksudnya pertanyaannya maksudnya, gue bocah sing kaya apa? Sing kok jere derajatnya lebih mulia daripada emas, yang dianggap emas itu termasuk logam mulia yang berharga, yang bernilai tinggi daripada kualitasnya. Ikut dawuh Gusti Allah Ta'ala, al-mal wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus shalihat harum inda rabbika thawaban wa khairun amal. Harta, benda kekayaan, aset serta keturunan anak-anak yang kita miliki niku sedaya namung papai sing dunya hanya sebagai aksesoris duniawi bloko. Tetapi yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi harapan sing digadang-gadang dari sedaya perut yang sepaham singkat pundi wal baqiyatus shalihat. Amalia saleh sing sifatnya kekal berarti sing bener-bener pun tampi dari Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya nopo? Ditampi menawi boten dipun tampi dengan amalia ibadah seseorang dipun dawuhkan tentang kitab Zubat. Asy-Syaikh Imam Ibnu Ruslan menyampaikan wa kullu man bawra ilmi ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu. Nah ana wong sregep semangat nglampahi ibadah tetapi tidak memiliki dasar ilmunya maka dipun tolak dening Gusti Allah. Contohnya napa? Ana wong sing arepe dhewek karena dia sibuk, karena dia bisnis sampai berani menyatakan bahwa the time is money, waktu adalah uang. I am very busy. Saya adalah orang yang sangat sibuk sehingga dia mengambil satu bentuk kesimpulan bahwa melakukan sholat 5 waktu bisa dirapel. Jadi berdasarkan kenapa jenenge pengamatannya dan kemauan sendiri sampai-sampai menganggap wah Gusti Allah Ta'ala dari kamoho mudan ini, Gusti Allah Ta'ala dari kamoho pemurah, pasti sangat maklum ketika saya melakukan sholat 5 waktu tapi dibikin dengan 1 waktu. Bagaimana niatnya? Jadi usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i rombongan lillahi ta'ala. Salatnya sah betul. Ikut tapi betul. Kenapa? Tidak menggunakan tidak memiliki dasar mulanya anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala didawuhkan Gusti Kanjeng Rasul ketika akan akrimu auladakum wa asinu adabakum fa innahum hidyatun ilaikum. Muliakanlah anak-anak itu dengan sami, diberikan dengan nilai-nilai kasih sayangnya, berikan motivasi, berikan dukungan dan sekaligus didoakan. Karena apa? Anak itu jenazah merupakan satu bentuk titipan amanah saking Gusti. Sing jenenge amanah itu berarti harus dijaga, direksa.
diarahkan. Makanya di sini ada media pendidikan, bahkan disebutkan angkatan keempat ini dengan konsep temanya mengantarkan anak usia dini menjadi generasi yang Jadi pendidikan terhadap anak itu sing utama lah, pintu utama itu jadi aslu tergantung daripada ibundanya. Oke, almaratu imadi bila tidak surat faidah fasadat. Negara itu menjadi negara yang hebat tak kalah para ibu-ibu itu benar-benar bisa mengarahkan putra putrinya. Di kaya buat dia itu disebutkan al-ummu madrasah. Perempuan adalah pendidik pertama dalam keluarganya. Jadi jangan salahkan, jenengan saat mengandung itu sudah pendidikan. Mulai napa wonten acara ngapati mitoni dibacakan dengan berbagai macam surah dalam Al-Qur'an, wonten surat Yusuf, wonten surat Maryam, wonten surat Al-Kahfi, wonten surat Ar-Rahman, wonten surat Al-Baqarah. Niku sedaya diberkati Al-Qur'anul Karim dengan doa Rabbi habli minas. Tidak ada orang tua yang tidak kepingin anaknya menjadi anak yang saleh dan saleh. Termasuk tugas ibu tiang sempat masih dalam kandungan sudah direncanakan. Ketika lahir lanang mau dikekai kelawan beden mendo kali. Kalau perempuan mendo kalau bulan umur tahun biang kopi itu bawaanhu fi yaumi sabi'i ya bu sama ya. Dengan mencukur rambutnya pada hari ke-7 bahwa statusnya anak yang usia lahir pasti tergandengan. Bagaimana cara menebusnya? Jadi kalau lahirnya jaler berarti ditebus dengan dikekahkan. Tidak mendo kali nek wedok mendo tunggal. Ya sing salah kaprah wong sugih juara, duit tem larang-larang, ATM yang jeprak, sawai ngablah-ngablah. Ya Allah, ketungna HP BlackBerry sing ilang black tekan butul nanti beri-beri nih. Ketungna HP merek Apple, Croak, Oppo, Samsung dan seterusnya, sementara anaknya durung di Jadi bentuk keseriusan terhadap anak itu Masya Allah. Kata seni bulannya ya Allah, zaman seni zaman wis kentir. Akeh wong pada kepuntir-puntir, ilmu agama ora dipikir, didhawuhke malah pada cengar. Zaman seni zaman di setan, akeh wong padha ora karu-karuan. Alasane sibuk kerjaan, akeh wong padha tinggal zaman seni zaman wis kemblung, bingung berek-berek nangis karo bingung. Pamitane jalan ngomong dia maning Bandung sampai 7 bulan wetenge. Kita berapa? Jerman, jejer Mesir. Panama langka. Halo Bang. Mami yaumin ila badahu syarran. Zaman semakin maju, semakin modern, masuk ke era milenial. Tapi moral, akhlak, mentalnya itu Masya Allah. Mulane pendidikan dari mulai usia dini. Bayi lahir itu tidak ada yang langsung alim. Laisal mar'u yuladu aliman. Begitu lahir kok langsung iso maca Quran, begitu lahir kok iso ilmu tajwid, begitu lahir kok langsung iso maca baik-baik daripada Alfi'ah Ibnu Malik, begitu lahir langsung iso maca hadis baik dari Bukhari Muslim, begitu lahir langsung iso maca kitab yang begitu boten mungkin. Kalau suci nggih bayi sini fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa inna ma'abawahu yuhabidani ayu nasirani ayu majizani. Bayi sini itu suci bersih, steril, belum terkontaminasi oleh perbuatan-perbuatan jahat, belum terkontaminasi oleh perbuatan-perbuatan maksiat, belum terkontaminasi oleh perbuatan-perbuatan dolim. Bila bocah itu tumbuh dewasa, mau menjadi majusi, mau menjadi Nasrani, mau menjadi Yahudi, mau menjadi pimpinan geng motor, mau menjadi bandar narkoba. Wa inna aladakum min kasbikum nasibe anak iro bergantung daripada usaha upaya ikhtiar saking tiang sebab. Dan nek kula mastani yang benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa itu ibu guru TK saya itu belum pernah ada. Beliau lulusan mana? Sing biasa disebutkan kan di lulusan terakhir, oke? Yang disebutkan lulusan
terakhir, oh dia itu alumni Kairo, itu alumni Al-Azhar, wah dia itu alumni saking Unsur, alumni saking UIN, alumni saking pondok pesantren. Pernah nggak begitu 20 tahun ke depan, wah dia itu alumni saking TK Al-Fatih Panembahan, orangnya sudah di Jakarta misalnya. Jadi benar-benar ibu guru itu ya Allah, nek cara kula masani super sabar ya. Iya. Hari kula saya bangun nek habis ini mah mulang bocah-bocah kondong itu anu wis pada dewasa kabeh. Bocah cilik kok guru, nun sewu guru napa? Mbelek kula molor Bu Guru. Cara pikir-pikir anaknya siapa sih? Tapi dengan kegigihan dan kesabaran mereka, lane kalau ada resep buat kepada ibu guru TK, insya Allah jenengan tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma. Oke, di akhirnya saya akan memberikan ijazah untuk diamalkan para ibu-ibu, termasuk ibu guru, termasuk para ibu-ibu yang memiliki putra putri sing kepengin jadi bocah sing saleh lah. Jadi tiang sepan itu pada dalain apa itu tergantung. Pada dipun dalahi teh manis, pada dipun dalahi infus, pada dipun dalahi minuman yang berkelas dari minuman atos, minuman keras. Botol Manson, Columbus, Martini, Jack Daniel, botol maring, uyuh tikus, uyuh jaran, uyuh termelu, ciu. Itu tergantung tiang sepan pun. Kok tiang sepan pada dalahi Coca-Cola Fanta kopi reng deneng langka. Kue tergantung tiang sepas sih badan itu dari minuman nopo. Jadi jangan sampai tiang sepas itu memiliki satu penyesalan. Lamun wong tua kleru mimpine alamat bakal ketunggu. Waktu lara konduri ngarsa pangeran, anak putune ora padha iso maca, anak putune ora padha iso tah, anak putune ora pada kenal mana, anak putune ora gelem mangkat rotiban. Mulane termasuk salah satu media yang memiliki mengantarkan anak dari mulai usia dini iki dina aja lali lunga ngaji. Takon marang Kyai Guru kami noji enggal sirah ora gampang kabujuk setan. Insyaallah kita menang langkah bejar. Insyaallah bulannya sempat disebutakan oleh Nabi Dawud kewajiban tiang sepat dalam putra putri pun hakul waladi ala waladi ayusina ismahu wa adabahu wa yu'an kidabah wa syibahah wa limaya wa ala yasuida suiban wa yuzawi suida akram. Ya ada beberapa kewajiban tiang sepat dari jeneng sing sae harus diberikan pendidikan akhlak, adab, moral. Khusus mampu dan dampak daripada pandemi meniko jelas sektor kesehatan dampaknya luar biasa. Jelas ekonomi gitu dan ekonomi sempat
Sing lebih bahaya paling dampak daripada itu termasuk daripada sektor pendidikan selama hampir setahun anak itu jenengan samir atau ketemu karo gurunya alhamdulillah teng pondok pesantren itu masih mempertahankan tetap iso bermuajah di wujud bertatap muka kepada orang tuanya. Pak, kalau sekolah umum akademik formal menika kanggo dan kangge minterke. Tapi pendidikan yang diawali pada TK Al-Fatih, kalau pada contoh, lajeng mungkin tentang MI, lajeng mungkin tentang sanawiyah, lajeng mungkin tentang aliyah, lajeng mungkin tentang pondok pesantren, lajeng mungkin mendat kuliah sing mata pelajaran berbeda tarbiyah. Pondok pesantren harus bisa dibedakan mana yang pengajaran, mana yang pendidikan. Kalau pengajaran itu minterke, EQ-ne kula nggih, pintere kula, pintere Gus Salis niku tasih kalah pintere kalih panjenenganipun Simbah Bukan. Mbah Bukan itu tahun napa niku saged. Asal mboten error, asal mboten pas baterainya kelas. Artinya apa? Kalau kalau mata pelajaran yang sifatnya kayak bahasa Inggris, kayak napa niku matematika masih bisa melalui daring online. Mulanya tengene kula wonten sing jenenge YouTube. Alhamdulillah, setahun anak nyong. Begitu adanya daring sing artinya jadi pendaringannya miring. Kowe anaknya ditawa pintere tapi pinter dolanan game. Pinter apa lagu-lagu TikTok di depan orang tua muka. Kau bandingkan aku dengan dirinya. Jadi tambah pinter lagu-lagu TikTok hafid kabeh, hafal kabeh. Inilah yang dimaksud dengan pengajaran dan pendidikan. Cara bahasa apa nih pengajaran itu taklim. Kalau bahasa Arab di pendidikan itu tarbiyah. Satu-satunya media pendidikan yang paling saya kalau pulau karena dikudaukan Durrahman bin Ali bin Hashim bin Umar bin Thaha bin Yahya adalah pendidikan pondok pesantren. Tang sekolah umum apa wonten sederenge subuh kiai ini. Ayo datangi dul Husnan Ahmad, Mustafa, Jumadi, Turiman, Arso, Nadi. Kon lakoni sholat subuh berjamaah. Dan belum pernah zamannya dereng wonten corona niku belum pernah ada pondok pesantren. Silakan jam 10:30 monggo pada sami Facebookan, pada sami Instagraman. Bila perlu pada TikTok kan, oke? Dalu Romo Kiai, ayo tahajud mujahadah. Di mujahadah iftahul hidayah. Itu pada saya itu ada satu hubungan atasnya daripada gurunya kepada muridnya dengan penuh kecintaan. Begitu juga santrinya. Netong pondok pesantren itu saking kepengen awali barokah dari donya guru, sandal itu sudah diwali kabeh. Begitu rampung jamaah do rebutan salaman kabeh. Nek kiai niku muncul boten terus berebutan ben supaya wali berkah. Beda nasib biar gurune galak, bane kempesi. Malah wonten kejadian riyen sekitar tahun 93 niku anak gurune galak kok malah motore niku disogi permen karet niku dibangun teng joken niku jadi ben supaya kapok bagus. Dia tidak pernah berpikir bagaimana saya mendapatkan ridhonya Bu. Mulai dari penjelasan sami harus cerdas. Pendidikan yang paling baik adalah pendidikan agama. Bukannya kita menyepelekan pendidikan umum. Pendidikan umum itu penting, tapi lebih wajib ada pendidikan agama. Kalau orang yang pinter niku mulia di hadapan menungso dan nas. Tapi kalau orang yang alim, alamah, orang yang taat, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu, kemuliaannya itu indallah wa indan nas. Mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala
dan mulia di hadapan manusia berani ya rabbana alladziina amanu minkum walladziina utul ilma daraja wallahu ma'al khabir. Termasuk wong sing belajar dengan ilmu agama itu didawakan al-hadis Rasulullah man salaka tariqan yaltamisu fihi man sa'alallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma. Nah dengan kejadian itu Kanjeng Nabi mau ngendikakan sebetulnya hakikatnya Kanjeng Nabi itu boten pernah menghendaki umatnya menjadi umat-umat yang bodoh. Kalau Ambalis bin Malik Kanjeng Nabi itu boten menghendaki boten kersa lawan umat itu jadi umat-umat sing bodoh. Terbukti dari dawuh Kanjeng Rasul, kun aliman au muta'alliman au mustamian au muhibban wa la takun khamisan fatahli. Jadi kan Nabi dawuh kun aliman, jadilah orang yang alim. Karena kecintaan dari Rasul kepada umatnya diberikan peluang rumah udah wong alim, au muta'allim ada wong sing ahli ngaji. Ngaji sing istiqomah di salah satunya di pendidikan pondok pesantren. Minimal boten usah muluk-muluk lah. Cara wong tuane itu ya Allah, anak itu beja jadi seorang kiai besar boten usah katanya ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan anak kula teng pondok pesantren dados sare ingkang sae akhlakipun wonten donga Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin. Napa niku carane nyuwun marang Gusti Allah Rabbi habli minas sholihin. Kon dadi bocah sing saleh tur akhlake kaya akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jadi betul sampai muluk teng pondok pesantren minimal jadi ora sering dolanan. Teng pondok pesantren jadi sregep seneng terbiasa istiqamah salat jamaah. Teng pondok pesantren jadi sering ngaji. Makanya kalau kalian biasa berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya dengan adanya suniki cara mendidikane Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu ada 3 trilogi pendidikan. Ada pendidikan di dalam rumah, sifat tanggung jawab dan tiang sepa. Ada pendidikan yang di luar rumah, kemudi tentang sekolahan, tentang kampus, tentang pondok pesantren, tentang madrasah, tentang TK. Cinta tanggung jawab, alusan, ibu guru, bapak guru, dosen, rektor, dekan. Ini yang dikhawatirkan ada pendidikan di luar rumah, di luar sekolah, di luar kampus, di luar madrasah, di luar pondok pesantren, kemudi simpel bayar ini. Minal fartalon wal farabatan wal alun wal biskotin wal ainul fista karoga. Ini danger, bahaya. Mulai kalau hari ini sami sepindah malik arahkan anak-anak kita untuk menjadi anak yang benar-benar kanjeng Nabi dawakan. Nek urung iso di wong alim dadi wong sing ahli ngaji. Santri itu singkatan santri itu lo esan fi qalbi, esan fi lisan, esan fi haliyah. Allahumma. Nek urung mampu dadi santri sing istiqomah, maka diberikan peluang. Contohnya sinten? Para pesepuan panggung dan pembelajaran kula poro-poro ngaji. Kemennya sekolah benang asal nang bostir. Arep mangat ngaji kok preman sing Campuran. Jadi buatan sempat mengenyam dunia. Nyoya krungu. Barang wisma dan mulai merdeka tahun 45, 46, 47, Mbak Kiai sepuh pada mula alif fathahaten, alif kasrahatan, alif dhammahaten, an fathah, in kasrah, dhammah dure bunder sesekali diselingi dengan batuknya yang keramat. Masa mudanya tidak sempat ngaji, maka diberikan peluang au mustami'an konsenan rawuh ke majelis-majelis taklim, mendengarkan nasihat, mendengarkan tausiah, mendengarkan maidah, mendengarkan hikayah, mendengarkan daripada sirah nabawiyah. Kalau belum mampu dan belum sempat rajin, sregep, istiqomah, continue rawuh majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat, maka kanjeng Rasul saking cintanya kepada umatnya au muhibban, minimal remen tresna cinta mari wong sing ahli ilmu. Lagi berkait cinta mari wong sing ahli ilmu bisa turunan jadi turunan yang saleh dan salehah.
Ini sebagai contoh Mbah Bisri Mustafa wonten sing nyebutaken Abai niku bukan seorang kiai besar, tapi wong sugih, seorang yang kaya raya. Yang dulu namanya Sutopo, setelah tidak haji diganti namanya jadi Mustafa. Pada saat Mbah Sutopo niku taksih sugih, teng Rembang niku wonten kiai sepuh namine alim malam ma'arifillah, paring asma Simbah Kiai Khalil Harun teng Kasingan menika. Lah Mbah Khalil Harun itu muridipun Syekh Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura. Nek jenengan kula sampe biasa ziarah Kali Songo, dugi teng Madura teng Bangkalan itu wonten makame Syekh Khalil Bangkalan Madura. Pada saat itu Mbah Khalil Harun menika tiyang sebutan gadeh. Tapi rajine lek ngrumat bocah-bocah cilik nggih ngajine teng Mbah Khalil, remaja nggih ngajine teng Mbah Khalil, para ibu-ibu nggih ngajine teng Mbah Khalil Harun, lajeng simbah-simbah niku nggih padha wongnya dari seluruh umur niku sedaya dibucal kalian Mbah Khalil Harun Kasingan. Suatu ketika Mbah Khalil Harun itu bener-bener kepengin usaha. Karena napa garwane mbok yo Bah, jenengan bisa dia napa-napa nggih mados penghasilan, akhirnya temenanan mados modal ngambil arto dateng Mbah Sutopo. Cara sedikit jumlah 300.000 lah. Kalau ngambil artone lho nggih napa? Bismillah kula badhe niat badhe ngingu bebek, kula badhe sadean sapi, kula badhe sadean minyak wangi. Oke. Insyaallah telung sasingkas kula badhe nyauri utang kula 3 bulan yang akan datang insyaallah saya sudah bisa melunasi utang panjenengan dan sudah oke. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Waktu terus berjalan dari mulai detik meningkat pada menit, meningkat menjadi jam, meningkat pada 3 bulan dengan waktu yang ditentukan. Masya Allah, dagangane laris manis Tanjung Kimpul, minyak wangine entek, jambine entek, bebeknya ya entek, tapi kulitnya ya entek. Sehingga tidak bisa melunasinya. Sampai-sampai mati garwane pun buki piye toh? Saya sudah janji untuk melunasinya kepada Syekh Khalil Harun untuk melunasi utang saya 300.000 itu. Kok dumadakan saiki orang-orang duit spesial pun. Terus pripun kula isin. Kula boten saged menepati janji kula. Akhirnya pripun? Ya wis lah daripada kula isin sampean matur Bu, mangke mangkat teng tajuk nek dipun nawati kalian Mbah Sutopo panjenengan matur mawon apa mboten saged mangke seboten patio seket. Sok temenan lho pundi Mbah Khalil Harun kok mboten rawuh pareng matur Pak Sutopo Kang Mas kula Mbah Khalil Harun mboten saged rawuh seboten patio seket. Masya Allah mesake temen jarane melas teman ya wis kok rampung jamaah rampung wiridan pada bareng-bareng ya saka Masjid Anur pada rawuh maringone pada sowan maringone Mbah Khalil Harun. Maksude ben ora ketemu pada durung bisa nyaru utang malah tetap kali rombong. Temenan begitu assalamualaikum Mbah Khalil Harun menjawabnya sambil merintih. Waalaikumsalam. Monggo penjara lembah jenengan gerah Mbah mendel jenengan gerah Mbah boten sekaco mendel mon air yang meneteskan air mata. Jare kula ki boten sakit kok. Kula bukisin kali jenengan. Janji kula badhe lunasi telung sasikan. Tapi dagangan kula telas, bebeke kula telas, minyak wangine telas sampe artone iki telas Bapak. Lha terus pripun? Nggih kula niku boten pantun pilih jenengan mergo dereng saged nglunasi utang-utange Mbah Khalil Harun. Masyaallah Mbah Sutopo ngrangkul maring Mbah Khalil Harun. Ngaten Mbah, saestu kula malah niat badhe sholat panjenengan. Kula wonten permintaan seperti jenengan tetap eksis kontinu istiqomah mucal lare, mucal remaja, mucal ibu-ibu, mucal simbah-simbah, jenengan tetap ngimami imam rawatib subuh dhuwur asar maghrib isya pokoknya jenengan sedaya. Nah kula niat badhe gaji jenengan setiap bulannya. Pinten? Nah, sesuai dari sing jenengan ambil. Cara jaman biyen 300.000 mesin iki berarti 30 juta.
Akhirnya Mbah Khalil nangis yang kedua kalinya. Alhamdulillah. Akhirnya lunas juga. Diikhlaskan. Lajeng nomor kali kula nyuwun datang panjenengan Mbak sinaosa panjenengan badhe kula gaji tur utang jenengan pun kula ikhlasaken. Alhamdulillah. Utangnya diikhlaskan, rencana mau digaji setiap bulannya tambah malih. Nah, niki permintaan kula. Napa permintaan sampean? Mbah Sutopo, kula niku tiyang bodoh. Kula niku boten sempet ngaos. Tapi kula remen datang panjenengan. Kula remen datang mlewoten napa singiran bahasa niku wong sugih berjuang kelawan bandane, wong alim berjuang kelawan ilmune, wong sing ora duwe duit karo tenaga pikirane, para ulama sepuh dipun suwuni zakat pandungane. Sing penting jenengan kersa setiap bersolat lu ditunggakan bahonil tumake pripun. Mugi-mugi anak turunane kula terus tiap-tiap sing saleh salehah alim alamah terus terus nganding ilmu kabeh ngalim sedaya. Akhirnya wong loro tangis-tangisan cinta Mbah Sutopo yang cinta kepada orang yang ahli ilmu. Begitu juga Mbah Khalil harum terharu karena mau digaji setiap bulannya, diikhlaskan hutang-hutangnya. Masya Allah, podo rangkulan tangis-tangisan. Dan betul Mbah Sutopo setelah naik haji menjadi Mustafa, punya putra bernama Mbah Bisri Mustafa. Mbah Bisri Mustafa punya putra bernama Al-Mafullah Simbah Kiai Khalil Bisri. Punya adik bernama Romo Kiai Haji Mustafa Bisri, sing terkenal dengan Gus Mus. Punya adik lagi Muhammad Adi Bisri. Punya adik lagi bernama Muhammad Maimun Bisri. Sedaya ngalim kabeh. Dari mulai Mbah Khalil itu punya putra Gus Yahya Khalil Stakuf. Punya putra bernama Gus Yakut yang sekarang menjadi Menteri Agama Indonesia. Gus Muhammad Hanis Bril Barok sekarang yo kiai, yo wakil Bupati Rembang. Dan putrinya Romo Kiai Khalil menjadi menantunya Simbah Kiai Hisam Zuhdi Leler Gus Fuad. Wah, putra-putra daripada tidak turun Mbah Bisri Mustafa menikah jadi wong sing soleh-soleh sampai cintanya Romo Kiai Khalil harun niku dateng Mbah Sutopo sing senang berjuang lawan bandane merga sugih niku dipek mantu sinten putrane Mbah Sutopo gini ku Mbah Bisri Mustafa yang akhirnya menjadi menantunya Simbah Kiai Khalil Harun sing riyen cara bagaimana utang mari desane. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bagaimana cinta rahmat napa malih kok tempan rembangan setelah TK Al-Fatih kemudian terus sekolah ngaji mondok sampai tahun 2037 yang Al-Hafidh berjumlah 17, yang Hafidhah berjumlah 15. Ternyata di antara mereka rata-rata alumni daripada TK Al-Fatih. Allahumma Hamilul Quran, royatul Islam, waman akrama faqad akrama Allah, waman ahanul fa'alilanatullah. Wong sing hafid mereka adalah para penjaga menjadi panji tombaknya agama Islam. Barang siapa yang memuliakan pada orang yang alul Quran, barang siapa yang memuliakan pada orang yang ahli ilmu, maka secara otomatis akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Makanya jangan menjadi golongan yang kelima. Walaupun khabisan wis orang alim, bahkan burung ngaji ke pondok pesantren, bahkan burung rawuh ke majelis taklim, benci pula kepada orang yang ahli ilmu, bahkan menghalang-halangi, bahkan mendolimi. Fa'alaihi laknatullah, maka dilaknat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakiyun di dunia wa sakiyun bil akhirah. Nauzubillahi min. Kesimpulannya pun tidak ada sesuatu yang paling indah yang diberikan oleh orang tua pada anaknya. Terkecuali apa? Mana halal itu waladu afdal min adabin hasan. Pendidikan akhlak dan pendidikan akhlak itu ada di dalam Al-Qur'an sesuai misi-misinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Innaka la'ala khuluqin. Di dalam Al-Qur'an laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka dawuhnya khusus tumrap kula jenengan sami pendidikan terhadap anak-anak usia dini.
dipun dawakan adibu auladakum ala salasi khisalin. Berikanlah pendidikan-pendidikan adabiyah, pendidikan-pendidikan akhlak kepada anak-anak kita. Yang pertama apa? Hubbu nabiyukum. Berikan kepada anak-anak kita untuk cinta, rahmat, tresna kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kanjeng Rasul pernah dawakan datang wahai Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, likulli syai'in asasun. Wa asasul islami hubbu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hubbu ahli baiti. Segala sesuatu pasti harus ada dasar dan pondasinya. Dasarnya orang Islam, pondasi Islam buat terlitu, buat sudah reman tresna cinta dengan ajarannya, tuntunannya, serta sunnah-sunnah pun Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hubbu ahli baiti. Reman tresna kepada keluarganya Gusti Kanjeng Nabi. Mulai dari bau keluarga nyebutakan wonten sholawat liya khamsatun utfi biha haral wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wal Fatimah. Ada 5 pusaka, bukan pusaka kris, bukan pusaka Semar Mesem, Semar Dodoro, Semar Slonjol, bukan tombak Patmayoni, bukan daripada Krishna Kososro, tapi 5 pusaka ini adalah ketika dibaca bisa meredam daripada wabah, bisa meredam daripada penyakit, fitnah, bala, dan musibah. Ketika menyebutkan Al-Mustafa, Sinten Al-Mustafa, biasa kalau jenengan sami, mugi-mugi dengan adanya pandemi jangan sampai pernah pelajaran-pelajaran bolehlah dengan daring, dengan online. Kalau sampai terjadi tahlilan online, wah ribet gue. Tahlilan on. Sedangkan kebiasaan kita kan mendengarkan si imam mulai Hidu illahi ta'ala wa isyawin rasulullah wa ila hadrat Nabil Mus Sidhan Kanjeng Rasul Muhammad wal murtado menika Kanjeng Nabi nate dawuh ingsun gudang ilmu. Sayyidina Ali karamallahu wajah menika menjadi pintunya. Julukan al murtado niku diberikan kepada menantu tercintanya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali karenanya menjadi suami tercintanya Sayyidatuna Fatimah Zahra al-Batul. Maka di situ ada al-Mustafa wal Murtada wa ibnuhuma Sayyidina Hasan wal Husain. Yang sampai di Indonesia itu kata para habaib dari Rasulullah SAW ada al-Asyiqaf, ada al-Atas, ada Abbas, dan ada al-Kaf dan seterusnya. Kanjeng Nabi ada rugi datang Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, hubbi wa hubbu ahli baiti nafi'an bi sab'ati mawaddah wal hukmatimah indal wafat wa indal qabri wa indal nasri wa indal kitab wa indal hisab wa indal mizan wa indal syirat. Barang siapa orang yang mencintai Kanjeng Nabi dawuh, mengikuti ajaran tuntunan serta sunnah-sunnahku dan mengikuti ajaran daripada keluargaku, sahabatku semuanya. Makanya ketika kita bertawasul sebaiklah hadirin semua menjadi ahwal ila anna semua uli syuhadi syalihin wa sahabi wa tabi'in ulama ilmin wal muslimin fi sabilillah rabbil. Mencintai Ahlul Baitnya, mencintai keluarganya Kanjeng Rasul, mencintai para ulama, karena ulama juga warasatul anbiya, maka diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala di 7 tempat yang semua orang sangat menakutkannya, semua orang sangat mengkhawatirkannya. Tembuti mawon ya Rasul. Diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala tembuti mawon ya Rasul. Kanjeng Nabi dawuh indal wafat, wa indal qabri, wa indal nasri, wa indal kitab, wa indal hisab, wa indal mizan, wa indal syirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari wong sing sae dari pun husnul khotimah, dengan nikmat kubur, beriman kita dengan tangan kanan. Motor syirat diberikan kelancaran dan pergi seperti petir. Ketika kita melebet alam hisab diberikan oleh Allah Subhanahu dihitungnya menjadi amaliyah solehnya lebih banyak. Itu ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mizannya menjadi lebih berat bobot daripada amaliyah solehnya. Allahumma. Yang ketiga, ingat-ingat adibu ala jakum ala thalathi khisalin hubbu nabiyukum hubbu ahli baiti wa tilawatil Quran. Bahkan Al-Mahfulah sebagai Abdul Malik Kedung Paruk bin Bah Muhammad Ilyas bin Ali di Powongso
bin di Ponorogo kali di Sumber Romoke bin Toha sampai ke Hamengkubuwono ketiga yang menjadi salah satu guru musiknya Nur Habib Lutfi bin Ali bin Nasir bin Umar bin Toha bin Yahya niku ngendikaken Dik santri-santri ku kabeh keluarga ku kabeh nek kepengin mulya dunya akhirat cekelem guru perkara jangan pernah tinggalkan 3 perkara. Napa Mbah? Jangan pernah tinggalkan sholat. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Yang ketiga, jangan pernah tinggalkan sholat. Ini nyambung. Artinya TK Al-Fatih mudah-mudahan menjadi pendidik pertama ketika anak itu dibentuk untuk menghantarkan menjadi anak-anak yang ahlul Quran. Allahumma khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik antara kaum muslimin adalah orang-orang yang belajar Al-Quran. Nek mboten mulang ya berarti ngaji, nek mboten ngaji berarti mulang. Mudah-mudahan kula panjenengan sami direken dadi wong tua sing bener-bener anggo rumah datang lain itu dipun paringi saleh kang saleh Allahumma. Ya niki wonten setunggal kula badhe maringi panjenengan niki ijazah sing dipun lampahi dening simbahipun Gus Yusuf. Gus Yusuf niku kan bin Al-Mahfurah sebagai Hudori. Nah Mbak Hudori itu punya abang bernama Mbak Isan. Wakilan disebutkan Mbak Isan itu sangat terkenal masyhur bilang buatan sederhana. Misalnya Pak Kutan caranya kiai kampung, bahkan beliau itu menjadi jadi pengurus. Jadi apa? Si baik pun Gus Yusuf Tegarjo adalah perusahaan api asal itu baik beli pengurus. Tapi karena kepinginnya dia turunan soalnya alim asal data dan Simbah Kiai Agung Payaman Basiruddin. Matur Mbah, kula sanes tiyang alim. Tapi kalau buat kepengin anak kula mboten alim. Kalau kepengin anak kula ngalim, kepengin anak kula saleh. Kemudian pun carane Mbah dipun dawaken. Nek kepengin putrane jenengan saleh, syarat utamane kudu ngaji mondok datang kiai sing insyaallah nek mondok teng pesantren menika bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Makanya apa? Ada sangat keilmuan dari kiainya kepada gurunya sama berkahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syarat utamanya kon ngaji mondok. Yang kedua, wong wadon kowe aja pun leha-leha tok. Wis mondok alhamdulillah, anaknya sing iso mondok ora repot. Kamu terus mengaten dipun dawaken nek kepengin ada salah ibune kon melu ditirakati diriadoi dikilan solo so ngasih lali. Ibune kon melu priyatin, kon melu tirakat, kon melu riyadhah. Cara zaman kuno miturut kitab Turki, pituture kaki-kaki. Anggur kepengin mulia, kepengin ajit, senang turun ning longan, pantalane cengkir, longan dimaksud niku ngelompangan kon seneng puasa, minimal puasa sunah Senin, Kamis, malah anak sing cokan punya ta puasane anak kaya iso. Muga-muga dijelas saleh, bener apa? Dipuasani dan ibune diwacake bunga-bunga bantalan cengkir kencang mikir kok dadi bocah sing ahli bantalan cengkir kon kencang dikir kok dadi wong sing ahli ibadah. Terus pripun bahasa ini ya wong wadon terutama biyo kowe melu ndoakna anake carane pripun setiap malam membaca suratul Fatihah sejumlah 41 kawan dosa pimitan Bu ana simon apa teman bahkan disebutkan Gus Yusuf ngendikan itu garwanipun Mbak Esa berarti simbah putripun Gus Yusuf niku ngamalaken maca suratul Fatihah 40 itu hampir selama 35 tahun. Nah sedikit pondok pesantren Garjo itu ya Allah santri yang lebih dari 15.000 mungkin sampai 20.000-an. Dan ngalim setiap dari Mbak Hudori, Alhamdulillah sebagai Abdurrahman Hudori, Romoge Ahmad Muhammad Hudori, Khusus Hudori, Pak Makin, Pak Yusuf, Doi pun keluarga ini pun diliput dari boxing soalnya hari-hari Mustafa. Pengen awal urun dengan setiap dalu maca suratul Fatihah pimitan 40 jana sing protes sing akeh temen lagi ning rita ngaris mulai nang ngarep TV sejak mulai zamane toreko sinetron
awit mulai cinta suci berubah menjadi samudra cinta, sifatnya senang maring ikatan. Gua bilang Jamrika, mana sih setengah jam, mana sih orang belum pernah kamar mandi. Itu sih mau ngasih ketinggalan iklan. Lah sih makan apa sih makan lu sih pripun nek iso turune sak turun maksudnya pripun sarene jeneng kok semuanya jam 8:30 lajeng lunga jam 8:30 maka tidak boleh tidur lagi sampai malam lagi. Itu sih makan abot wis pokoknya mungkin jenengan kula sami niku saged nonton yang kepengin dadi putra putri saleh-salehah tetep kongkon melu tirakat, melu berjuang, melu dongakna, melu nyuwun mari Gusti Allah. Bagaimana apa? Ad-du'aul kad-du'ain nabi li umatik. Dongane biyung, dongane mamane, dongane ibune, dongane bokane kowe, dongane biyunge. Niku mustajabe ampue seperti doanya Nabi kepada umatnya sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Doanya kayak biyung sing hati-hati aja ngasih sak kesuka-suka ring putar. Sak kesuka-suka aja ngasih moni sing sikile papat. Angger esi cempes itu tegur. Kok cak dasar kucing esi tegur. Masih wis ngolodok. Wah, bahaya. Anak mane wong batu saya kok bisa mati. Kok jadi anaknya siapa? Jadi anaknya siapa? Wong anaknya dewek kok. Dongane ibu-ibu ampun. Adek, monggo sing kados ibu-ibu menawi purun ngamalaken suratul Fatihah ping 41. Insyaallah nek wis kepenak nek apa nek wis istiqamah wis biasa ku gampil. Mudah-mudahan jenengan mendapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala dipomos bersemangat sampai ibadah Allah. Nah, yang kedua kon padha ngamal selawat busra pimpin dan ping 41 kula dherekaken bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Niki ijazah saking Nur Habib Syekh bin Hasan bin Ahmad Baharul Bangil penulisan Darullah wa Dakwah. Niki mendapatkan ijazah dari tahun 2016 melalui napa? Melalui impian sirawu sinten Kanjeng Rasul Muhammad SAW memberikan salat busra. Artinya pripun artine? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra. Duh Gusti Allah Ta'ala, ya Allah ya Rabb, mugi-mugi salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibil busra, sang pembawa kebahagiaan, sahibil busra, sang pembawa kegembiraan. Salatan tubasyiruna biha, diberikan kebahagiaan kepada siapa? Wa ahlana, kepada keluarga-keluarga kami, wa auladana, kepada anak-anak turunan kami. Jadi jenengan sinaosa sampun seda diberkati salat busra, anake, putune, buyute, cangga, wareng, siwur, udah katungan lagi, katungan kulo wa usulih wa prohib, kabeh kudu wong sing bahagia dunya akhirat. Allahumma untuk anak keluargane wa auladana wa jami'a masyayikhina, kepada guru-guru kami. Lho wis disebutkan wa jami'a masyayikhina kan juga wonten wa muallimina. Sinten para pengajar-pengajar kami. Niku mulai kula sampaikan. Saya dulu pertama kali yang mengajarkan saya wonten bu guru TK itu TK-nya mana TK muslimat dari TK di Borgoro TK perwanita. Si Musa bu guru mengina anak-anakku sekalian, kalau mau masuk ke kamar mandi terutama WC, kaki sebelah kiri terlebih dahulu membaca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Tapi setelah saya dewasa saya lupa kepada ibu guru mengina. Makanya di situ ada doa jami'a masyayikhina wa mu'allimina. Kadang-kadang yang mengajarkan kita bukan seorang ustaz, bukan seorang ustadzah, bukan seorang kiai,
Sinten kaki bau, sinten etene, sinten kayak wong sing gagang kelapa. Seberapa pun ilmu yang diberikan, walau satu ayat kita tetap doakan kepada orang yang pernah mengajarkan kebaikan kepada kita, yang pernah mengajarkan ilmu agama kepada kita. Makanya ada jami'ah masyayikhina wa mu'alimina. Dan yang terakhir kata Rasul memberikan doa ini, subhanallah, wa talabatana wa talibatina, anak didik, murid, santri, putra santri putri termasuk dengan panjenengan membaca sholat busra, maka akan mendoakan anak-anak kita berjumlah 24 itu yang ada di TK di komputer jenengan meneruskan di mana selagi dia masih mencari ilmu, selagi masih menjadi pelajar, selagi masih menjadi murid, selagi menjadi siswa, tetap mendapatkan doa ibadah sholat busra. Yang hebat lagi terakhirnya ditutup oleh Rasul, biyomina hada ila yaumil akhir. Sejak mulai hari ini sampai di hari kiamat, sampai di alam akhirat. Maksudnya nopo oleh protes Gusti, semuanya keturunan kebahagiaan, diparingi kejayaan, diparingi kegembiraan. Jangan hanya di dunia saja, tapi sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Mun apa modre? Salawat apa? Salawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyawmina hadaila yaumil akhirah. Kita tuh HP ora? Mau ngapa? HP-nya aku mau hey guys, ini lagi ngasih gini apa ya? Hey guys, aku mau selipan guys. Mau rekam. Ulangi mari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Dipun waos ba'da subuh ping 41. Nek pun apal, saya sih nek pun apal tidak sampai 10 menit. Saya sekitar 7. Belum praktek. Habis ini mah. Habis apal, bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Itu ping kata izin tidak sampai 10 menit. Yang pun istiqomah, sekarang ya Allah kebenaran. Insyaallah apa yang beri hajat mengajar jenazah bersami, diberkati sholat busra, diberkati suratul Fatihah, anak-anak kita akan diberikan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikepena-pena, dipermudah, aneh pun mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Allahumma. Sing terakhir, monggo sarang-sarang nyuwun manusia Allah taala diberkati sholat busra alon-alon. Ayo kan? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyawmina hadaina yaumil akhirah. Allahumma shalli
kula paringaken dhateng panjenengan monggo sing purun sing kersa ngamalaken suratul Fatihah setiap dalu ping 41 begitu juga mengamalkan sholat busra ba'da maghrib ping 41 mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Kula paringaken dhateng panjenengan kanthi mahar buwoh jaya kula mohon ana mahare apa ora usah wedi ora usah isi mahare apa mahare ikhlas lillahi semakin panjenengan khusyuk kudu ikhlas lillahi ta'ala maka semakin ampuh Allah. Nah saya ingin cakap semanten mungkin bermanfaatipun monggo kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Awal wa akhiran bila waktu kala berpatah kaya pun sesungguhnya pamunten berbuka Allah dia sudah hadir apa misabil usikum wa nafsi bi taqallah faqad lazim taqul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.